Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi. Jadi saya di sini untuk belajar bersama, berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya salah satu siswi SMA Negeri 1 Syak Kecil. Nama saya Afrilan Safrina dari kelas 11 F3. Pada kesempatan yang diberi ini, saya akan mengapresiasi karya seni lukis sesuai dengan materi yang sudah dipelajari dan diajarkan oleh guru bidang studi Samsul Effendi S.Hum. Kepada Bapak, saya berterima kasih karena sudah memberi tugas untuk mengapresiasi karya seni lukis ini. Karena dari beberapa sumber yang saya baca, tujuan mengapresiasi karya seni adalah untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui apa, bagaimana, dan alasan dari suatu karya seni diciptakan. Dengan begitu, saya dan masyarakat bisa menikmati dan menilai suatu karya. Baiklah, saya di sini akan mengapresiasi lukisan berjudul The Scream yang dilukis oleh pelukis asal Norwegia Edvard Munch. Pertama, saya akan menceritakan sedikit tentang Edvard Munch. Masa kecil Edvard Munch dibayangi oleh penyakit kesedihan dan ketakutan, mewarisi kondisi mental yang diturunkan dalam keluarga. Belajar di Royal School of Art and Design di Kristiania, sekarang Oslo, Munch mulai menjalani kehidupan bohemian di bawah pengaruh Niels Hansjörger yang mendesaknya untuk melukis keadaan emosional dan psikologisnya sendiri. Dan dari sinilah muncul gaya khasnya. Perjalanan membawa pengaruh dan jalan keluar baru. Di Paris, ia belajar banyak dari Paul Gauguin, Vincent van Gogh, dan Henri de Toulouse, terutama penggunaan warna. Di Berlin, ia bertemu dengan dermawan Swedia August Strindberg yang ia lukis saat ia memulai serangkaian lukisan besar yang kemudian disebut The Face of Life, yang menggambarkan serangkaian tema yang sangat dirasakan seperti cinta, kecemasan, kecemburuan, dan pengkhianatan, serta tenggelam dalam atmosfer. Edvard Munch juga mengalami kesulitan kesehatan mental yang parah selama hidupnya. Ia diyakini mengidap borderline personality disorder, gangguan kesehatan yang ditandai dengan rasa takut ditinggalkan, perasaan hampa yang kronis, perilaku impulsif, dan berbagai gejala lainnya. Muncul juga menunjukkan alkoholisme, suatu sifat yang sering dikaitkan dengan impulsif pada BPD. Hingga akhir hayatnya, Munch terus melukis potret diri yang tiada henti, menambah siklus perjalanan jati dirinya dalam hidupnya dan rangkaian pengambilan keadaan emosional dan fisiknya. Baik, langsung saja saya Afrilan sebagai apresiator akan mengapresiasi lukisan berjudul The Scream karya Edvard Munch. Lukisan ini dilukis pada tahun 1893 di Oslo, Norwegia, dengan menggunakan media cat minyak, pastel, dan tempera di karton dengan ukuran 91 cm x 73,5 cm. Aliran lukisan ini adalah ekspresionisme yang dimana bertujuan untuk mendistorsi kenyataan dengan efek-efek emosional. Sekarang lukisannya berada di Galeri Nasional, Oslo, Norwegia. Karya ini menggambarkan sosok manusia cacat yang berteriak-teriak di lanskap dengan warna-warna yang tidak alami, mewakili simbol kecemasan universal. Lukisannya terlihat sederhana. Di tengah komposisi ada sosok manusia berkepala tengkorak berubah bentuk karena jeritan kesedihan. Adegan terjadi di sebuah jembatan dekat lanskap berair, mungkin sebuah jor, danau, atau garis pantai. Langit dicapai dengan sapuan kuas warna yang menyatu satu sama lain, ditandai dengan palet yang tidak alami. The Scream mengambil inspirasi dari pengalaman langsung sang seniman dan mendapat penjelasannya dalam sebuah kutipan dari buku harian Munch, tertanggal 22 Januari 1892. Dalam teks autobiografi yang ditulis dalam bahasa Nis, sang seniman menggambarkan perasaan teror yang dialaminya saat berjalan-jalan bersama dua orang temannya di Ekebrand pada pinggiran Kristiania, sekarang Oslo. The Scream adalah gambaran bergambar pengalaman panik yang digambarkan oleh Munch. Manusia alam sekitarnya mengalami cacat dan tampaknya mengalami kondisi pikiran menyedihkan yang sama. Karya tersebut yang dibuat pada akhir abad ke-19 merupakan simbol ketakutan kolektif pada pergantian abad dan keterasingan kehidupan modern, yang ditandai dengan konflik dan industri mekanis. The Scream juga melambangkan penderitaan psikologis pribadi Edvard Munch yang terguncang oleh sebagai tragedi keluarga. Ibu dan saudara perempuannya Sophie meninggal karena tuberkulosis ketika dia masih kecil, sedangkan ayahnya ketika dia berusia 25 tahun. Saudara perempuannya Laura diinternir di rumah sakit jiwa pada saat lukisan itu selesai.
Judul asli dalam bahasa Jerman yang diberikan kepada lukisan karya Munch ini adalah Der Schrei der Natur, yang artinya jeritan alam. Alasan saya memilih lukisan ini karena menurut saya, ini adalah lukisan yang sangat menarik. Hal ini dikarenakan lukisannya sangat mudah diingat dan memiliki karakter yang kuat. Lalu teknik pewarnaannya yang abstrak akan tetapi penuh dengan makna. Contohnya warna langit dan laut yang bergelombang melambangkan terdapat jeritan atau suara yang melintas di kepala orang tersebut. Jeritan-jeritan tersebut dapat diartikan sebagai cemoohan, keluhan, komentar, kebohongan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, makna lukisan deskrip ini sangat sesuai dengan sifat manusia, yaitu yang terkadang lelah akan ejekan, komentar, keluhan, ataupun omongan-omongan orang lain. Sehingga dalam hati kita seakan menjerit menginginkan sebuah ketenangan. Dalam lukisan itu digambarkan pada waktu senja yang berarti juga jeritan-jeritan dan langit yang merah itu akan segera berakhir karena malam akan segera tiba. Dan begitu juga manusia, pasti butuh menenangkan diri ketika ditimpa berbagai masalah atau cobaan. Alasan kenapa ada dua objek manusia yang hampir terlihat itu adalah bagaimana orang lain terus berjalan karena ketidakpedulian, sehingga objek manusia aneh di tengah berteriak namun tak ada yang peduli. Begitu juga dengan perahu yang ada di tengah laut atau di tepi pantai, itu menggambarkan manusia yang tidak peduli dengan orang lain karena setiap manusia itu memiliki masalahnya sendiri. Ia terlihat terombang-ambing di lautan. Kelebihan lukisan ini menurut saya ada pada pelukis yang lebih menekankan pesan yang akan disampaikan kepada publik dibandingkan visualisasi lukisannya. Kekurangannya adalah visualisasi dilukiskan terlihat mengerikan karena penggambaran sosok manusia yang dapat dibilang aneh membuat banyak orang tidak dapat menyukai lukisan ini. Meski begitu, lukisan ini memiliki banyak penggemar dan menjadi salah satu lukisan yang paling unik di dunia. Demikian isi video saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budina membawa bonsai lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, hanya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.